Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi ke bab berikutnya, yakni himpunan. Oke, untuk awal Ibu akan menjelaskan pengertian dari himpunan. Oke, pengertian. Himpunan itu merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai definisi yang jelas. Jadi intinya himpunan itulah kumpulan ya, jadi sekumpulan. Jadi ada banyak benda, tapi yang punya definisi atau arti yang jelas, yang bisa kalian pahami. Jadi bukan sekedar kata sifat, itu yang definisinya semua orang jelas dan pahami. Untuk contohnya seperti ini. Di A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Nah, himpunan bilangan genap. Berarti di sini ada kumpulan bilangan, tapi yang genap. Nah, genap inilah yang didefinisikan dengan jelas. Jadi bilangan aja, tapi dia juga genap. Dan antara 1 sampai dengan 11. Jadi nanti anggota dari himpunan A ini adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini contoh dari himpunan di mana ada sekumpulan benda atau objek. Kalau di sini kumpulan bilangan ya, yang didefinisikan dengan jelas, ya ini bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Oke, untuk berikutnya kita akan lanjut melihat contoh dari himpunan yang lainnya dan juga yang bukan contoh himpunan. Ya. Nah, contoh himpunan. Nah, kita lihat dulu contoh himpunannya. Pertama, kumpulan binatang yang berkaki dua. Jadi ini salah satu contoh himpunan. Kenapa dia himpunan? Pertama, dia kumpulan nih. Kan sesuai dengan pengertiannya, ini kumpulan. Nah, binatang yang berkaki dua. Inilah yang didefinisikan dengan jelas. Kan pasti tahu kan yang mana namanya binatang berkaki dua. Itu kayak ayam, bebek, yang kayak gitu. Contoh berikutnya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Nah, kenapa dia himpunan? Ini juga dia merupakan sekumpulan siswa. Didefinisikan dengan jelas, siswa yang bagaimana? Yang tingginya di atas 160. Jadi kalian bisa tahu, berarti contohnya misalkan si Dimas, misalkan tingginya 162, berarti dia termasuk himpunan atau kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Berikutnya, kumpulan kendaraan beroda dua. Ini juga jelas kan, kendaraan yang rodanya dua. Berarti mobil bukan, tapi seperti motor dan sepeda, kayak gitu. Jadi jelas, dia kumpulan nih kendaraan. Definisinya apa yang jelas? Beroda dua. Contoh lainnya ada kumpulan binatang pemakan daging. Berikutnya, kalau yang bukan himpunan gimana sih Bu? Gimana bedainnya? Oke, yang bukan himpunan. Nah, ini contohnya. Pertama, kumpulan siswa yang cerdas. Oh, kan dia kumpulan juga, Bu. Iya. Tapi definisikan dengan jelas atau tidak? Siswa yang cerdas. Nah, cerdas inilah yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi, kalau misalkan nih menurut Ibu, yang nilainya 100 baru namanya cerdas. Sedangkan menurut guru yang lain, yang nilai 80 udah cerdas. Nah, itu yang namanya belum didefinisikan dengan jelas. Yang berikutnya nih, masih agak bingung misalkan. Contoh kedua deh, kumpulan buku yang tebal. Nah, di sini juga dia kumpulan objek. Objeknya apa? Buku. Nah, definisinya yang tebal. Nah, menurut Ibu, buku yang tebal tuh harus 1.000 atau 2.000 halaman. Sedangkan kalau anak-anak 500 aja udah tebal. Nah, itu yang belum didefinisikan dengan jelas. Ya, atau secara mudah kata-kata sifat seperti cerdas, tebal ini tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi ini bukan termasuk himpunan. Contoh berikutnya, kumpulan lukisan yang indah. Oke, dia kumpulan objeknya lukisan. Nah, tapi yang indah. Nah, ini juga tidak didefinisikan dengan jelas. Karena yang indah, kalau menurut Ibu, lukisan indah itu dia harus berwarna-warni. Sedangkan banyak pelukis yang menurut orang-orang indah itu juga kalau misalkan lukisannya hanya hitam putih saja. Nah, inilah yang dinamakan definisinya tuh belum jelas. Jadi setiap orang punya pendapat yang beda-beda. Kumpulan makanan enak juga seperti itu. Enak menurut Ibu belum tentu enak untuk anak-anak. Buah yang manis juga. Kalau Ibu buah yang manis itu ya ada asamnya dikit juga manis namanya. Tapi kalau menurut orang lain bisanya manis ya harus manis kayak gula. Nah, itulah perbedaan contoh himpunan dan juga bukan himpunan.
Silahkan kalian catat dan pahami lagi. Nanti kalau masih bingung bisa diskusi lanjut di grup WA ya. Jadi ini contoh himpunan, intinya ingat definisinya harus jelas. Definisi yang jelas itu berarti semua orang paham. Oh, berkaki dua. Tapi yang bukan himpunan, yang definisinya belum jelas. Setiap orang punya pendapatnya beda-beda, kayak yang cerdas, yang tebal, seperti ini ya. Oke, bisa paham? Ibu lanjut sekarang kita ke tentang anggota himpunan. Oke, berikutnya anggota himpunan. Setelah tadi kita tahu himpunan itu apa, sekarang kita ingin tahu anggota himpunan itu yang mana sih, kayak gimana anggota himpunan. Nah, jadi anggota himpunan itu, tadi kan himpunan itu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Anggota himpunan itu berarti benda-benda atau semua benda yang terdapat di dalam himpunan. Jadi, setelah kita tahu himpunannya, jadi anggota itu berarti benda atau objek yang terdapat di dalam himpunannya. Nah, anggota himpunan itu dinyatakan dengan notasi E seperti ini ya, kayak gini lambang notasinya. Nah, dan jika dia bukan anggota himpunan itu dinyatakan dengan notasi E yang dicoret seperti ini. Jadi artinya dia bukan anggota himpunan. Nah, dari suatu himpunan itu kan ada kumpulan-kumpulan objek atau bendanya. Nah, untuk tahu banyak anggota himpunannya itu dinyatakan dengan notasi atau lambang seperti ini. N kecil dalam kurung A atau dalam kurung nama himpunannya. Nah, N ini yang menyatakan banyak anggotanya. Untuk lebih paham, kita lihat contohnya. Oke, jadi misalkan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini artinya A adalah sebuah himpunan, di mana anggotanya itu adalah kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, sekarang kita ingin menyatakan apa aja sih anggota himpunan A itu. Nah, jadi anggota himpunannya kan bilangan prima kurang dari 10. Jadi, 2 elemen A atau 2 anggota dari himpunan A. 3 anggota himpunan A, 5 anggota himpunan A, 7 juga anggota himpunan A. Nah, seperti ini penulisan notasinya. Sedangkan kalau dia bukan anggota himpunan A, dibuat, ingat simbolnya E yang dicoret ini. Yang bukan anggotanya kan 1 nih, 1 bukan anggota himpunan A, 4 bukan anggota himpunan A, dan seterusnya yang bukan anggota himpunan A. Jadi intinya anggota himpunan itu kan objek yang terdapat dalam himpunan itu, atau anggotanya itu berarti benda-benda yang ada dalam himpunan yang dimaksudkan. Kalau contohnya ini himpunan bilangan prima, berarti bilangan prima aja yang kurang dari 10. Kalau dia bukan bilangan prima yang kurang dari 10, dia ditandai dengan notasi E yang dicoret seperti ini. Nah, itu anggota. Sekarang untuk mengetahui banyak anggotanya, di banyak anggota himpunan A, ingat lambangnya, ini N dalam kurung A. A ini yang dimaksudkan adalah nama himpunannya. Nah, banyaknya ada berapa? 2, 3, 5, 7. Oh, banyaknya ada 4. Jadi, NA sama dengan 4. Ini menyatakan banyak anggota himpunan A-nya. Gimana? Bisa paham? Oke, tadi kita sudah menjelaskan, Ibu sudah jelaskan mengenai konsep himpunan, contoh himpunan dan bukan himpunan, dan juga tentang anggota himpunan. Sekarang kita lanjut dengan latihan soal. Oke, coba kalian jawab 2 soal ini di buku latihan kalian. Coba pahami dengan baik, kalau misalkan masih bingung lagi, bisa dilihat penjelasan Ibu yang sebelumnya. Ya. Setelah ini kita akan bahas latihan soalnya. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Oke, sampai jumpa.